Jadi menurut kalian itu sebetulnya di suatu daerah atau suatu kota itu perlu nggak sih ada komunitas? Kalau menurutku sih perlu sih Pak. Perlunya untuk apa? Perlunya mungkin satu buat ngeakrab, ngebangun chemistry dari antar pelaku industri kopi itu sendiri. Saya kan tapi orang minum kopi itu kan bayar. Oh iya. Iya. Nah kayak gitu duitnya buat apa? Kan ditumbar-tumbar, Pak. Buat mabu-mabuan. Enggak. Kita positif. Oh. Oke, sudah hadir bersama kita ada Rizky Septiawan dan juga Rahmat Faisar Mun. Enggak usah ada munnya, Pak. Gak pakai Mun? Enggak pakai mun. Oh, biasanya. Mic-nya loh. Enggak usah pakai mun. Gak usah pakai Mun ya. Oh, soalnya saya terbiasa kan yang satunya honeymoon. Kan kamu bukan Faisar Mun ya? Oh, Oke, ini. Nanti aja curhat ya, kita singgung lagi ya. Oke guys, ini adalah perwakilan dari Selebruasi Kediri. Jadi apa itu Selebruasi? Komunitas kopi yang dibikin oleh teman-teman barista dan brewers di Kediri, baik itu yang kerja di coffee shop maupun home brewers. Iya, home brewers juga ada ya. Jadi intinya nggak menutup dengan siapa-siapa. Jadi selama ini yang ada beberapa event-event di Kediri yang memang digelar oleh mereka dari Selebruasi ini. Apakah event-event kecil, event-event dengan Pemkot, atau mereka jadi volunteer, itu biasanya di teman-teman dari Selebruasi ini. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua orang perwakilan dari Selebruasi ini. Apa kabar Mas Momot? Ya, dipanggil Momot ya? Iya, panggil Momot. Sama Rizky. Ya, itu. Momotnya sedang patah hati. Momotnya sedang patah hati. Kita bahas nanti aja soal patah hati. Kita mau kita ngobrolin Selebruasi dulu ya, soal patah hatinya nanti aja. Nanti biar teman-teman juga tahu lah nanti. Oke. Sebenarnya lucu ya, Selebruasi ini saya kan baru pertama dengarnya kan ketika di Kediri. Nah, di Kediri dengar ada komunitas kopi di Kediri yang bikin acara piala bergilir ya waktu itu ya. Piala bergilir itu awal-awal itu. Nah, sebenarnya ini kenapa sih kok kalian mau bikin komunitas sendiri itu ngapain? Atau sebelumnya itu nggak pernah ada atau gimana? Coba siapa yang mau jawab nih? Saya. Ya kamu. Mikir cerita nih. Ya. Jadi sebenarnya itu yang bikin itu bukan. Aja ditutupi. Iki loh. Oh ya. Duwe iso tiba Selebruasi. Nggak, jadi itu sebenarnya yang bikin itu waktu itu sih saya nggak ada di situ. Nggak ada di tempat, saya diajak. Nah itu tujuannya itu jadi di Selebruasi itu biar kayak kan dulu kan kayak kalau saya rasain sendiri kayak ada gap. Oh ada gap. Kayak ada gap itu dari barista kayak apa ya, manualan sama yang ya dari yang kayak kedai yang mungkin manual brewer atau mungkin yang ada mesin. Oh. Bahkan ke daerah yang sini sama yang sini tuh. Gitu. Nah, jadi barista yang manual sama barista yang pakai mesin ini nggak akur, nggak guyup. Bukan nggak guyup sih Pak, kayak ada kayak rasa kayak apa ya? Nggak, kayak apa lah, insecure kayak gitu kayak gengsi-gengsian. Iya. Tapi itu umum sih, kalau banyak brewers yang manual brew memang kadang mereka nggak mau disebut barista, itu juga sebenarnya wajar. Terus? Ya akhirnya kami buat itu dengan inisiatif seperti itu agar nggak ada gap kayak gitu. Keinginannya awal kan ya gitu. Biar guyup semua satu Kediri, biar guyup semua bisa tukar ilmu bareng-bareng, sharing. Terus ngajaknya di awal itu gimana bisa ngumpulin semua itu? Sebenarnya awal itu ada satu anak yang dia tuh inisiatif bikin kayak apa ya, kayak movement. Siapa? Awalnya dulu namanya itu siapa? Namanya Yusa Rupamardi ya. Terus kayak sebenarnya dulu tuh pas waktu zaman-zamannya kayak COVID ya. Masih tengah COVID. Terus lagi COVID. Terus ada keinginan buat kayak open tenan, bikin kopi gratis. Awalnya gitu kan, Mbak. Terus si anak itu tiba-tiba bikin grup di DM Instagram.
Oke. Nah, awalnya dulu yang diundang ke Mafia Mamot, terus aku, Arif Odel itu terus di sini apa? Sama Mus kalau nggak salah tuh. Ya. Nah, Oke, terus habis kebentuk itu 4 tahun yang lain akhirnya disuruh nginvite undang-undang yang lain yang nginvite Oke. undang yang lain yang mau join di kopian gitu di Oh. movement ini gitu. Akhirnya dari kedai-kedai yang dulunya kayak ya gap-gapan itu ikut di movement itu gitu. Jadi awalnya ngumpul buat bikin event acara bagi-bagi kopi. Ya, awalnya bagi-bagi kopi. Gitu. Oh, gitu. Itu awalnya Mas Yusak gitu. Awalnya Yusak, tapi sekarang anaknya ngilang. Oh, anaknya ngilang. Gak apa-apa, mungkin Mas Yusak udah ada kesibukan lain kali ya. Mungkin. Oke, nah terus setelah itu apa yang membuat kalian berpikiran, oh ya udah ini kalau gitu diterusin buat bikin event-event atau apa itu gimana awalnya? Ya kalau itu sih berjalannya waktu sih Pak. Akhirnya kayak anak-anak itu kayak timbul rasa makin lama makin cocok gitu. Weh, makin cocok. Ya, terus akhirnya ya akhirnya sering ngopi bareng gitu Pak. Kayak sering ngopi bareng, ngomongin movement itu akhirnya sampai bisa terbentuk ya alhamdulillah. Akhirnya event pertama yang dibikin sama Selebrasi apa? Bagi kopi gratis itu Pak. Bagi kopi gratis itu. Terus setelah itu Car Free Day. Bukan. Enggak, itu kan pas COVID itu waktu bencana Semeru kalau gitu. Oh enggak lah, itu yang pertama sih. Yang pertama, iya, pas ada Semeru. Oh, oke. Charity kan. Oh, bikin charity waktu itu. Terus setelah itu yang kedua? Yang kedua ya Fun Battle. Oh, kompetisi. Kompetisi Fun Battle yang ada piala bergilirnya itu. Iya, itu bikin piala bergilir itu yang ya. Yang pertama waktu di Homely gitu, pertama kali. Yang saya dengar itu ya, yang katanya khusus cuman hanya untuk barista karyawan aja, yang owner nggak boleh ikut ya waktu itu ya. Sebenarnya bukan gitu Pak. Sebenarnya. Yang saya dengar gitu kok. Iya, cuman maksudnya itu bukannya nggak boleh ikut. Maksudnya itu kayak di event yang pertama sama yang kedua itu kami fokus dulu di anak-anak bikin chemistry dulu kayak gitu. Jadi biar mereka itu kayak tambah akurat ya gitu. Oh, biar nggak kebawa gengsi ya. Soalnya di grup juga itu yang waktu zaman-zaman itu Pak, yang ngomong di grup, yang bersuara di grup itu cuma beberapa orang. Ya, yang berani speak up kayak mau keluarin pendapat juga cuma itu aja gitu. Oh gitu. Terus lama-kelamaan yang lain mulai ikut, soalnya kan udah hadir pas di Tarkami itu kan, mau ikut, terus akhirnya kan kayak lebih kenal, lebih akrab. Jadi memang mau dibatasin barista aja dulu awalnya. Awalnya seperti itu dulu tujuannya. Udah ngerasa pinter ya soalnya ya, jadi nggak butuh masukan dari owner-owner yang udah pengalaman kan. Kita juga sering main-main ke ketiga. Kan akhirnya sekarang kan anak-anak malah kenal semua kan Pak, sama owner-owner, sama Mas Gepeng kan, akhirnya kan anak-anak malah akrab semua kan. Dulu nggak ada yang berani kesini kan Pak. Saya kan baru pulang, datang sebelumnya saya kan nggak di sini. Oh jadi itu terbentuknya pada waktu COVID ya? Iya, tengah-tengah COVID. Terus setelah itu makin rajin dong bikin event-event itu ya? Iya, kan wajar kan Pak, awal-awal kan menggebu-gebu pasti. Terus lama-kelamaan agak surut lagi. Agak surut. Membernya makin banyak nggak tapi? Alhamdulillah makin banyak. Malah ada yang kayak punya inisiatif pengen gabung sendiri. Tapi banyak juga yang nggak aktif lagi. Oh gitu, udah gabung tapi nggak aktif. Kalau event nggak datang gitu. Pas event datang cuma pas preparation nggak datang. Nah. Oh gitu. Cuman kan kalau gitu kan anggapnya masih wajar kan karena kebanyakan kan anak-anak ngebar juga. Iya. Ngebar juga pasti pulangnya ada yang pulang malam. Shiftnya kan beda-beda kan, nggak pernah sama gitu. Oke. Nah, jadi setelah jalanin ini ya, ada komunitas ini ya, komunitas kopi yang namanya Selebrasi ini. Jadi menurut kalian itu sebetulnya di suatu daerah atau suatu kota itu perlu nggak sih ada komunitas? Kalau menurutku sih perlu sih Pak. Perlunya untuk apa? Perlunya mungkin satu buat ngeakrab, ngebangun chemistry
dari antar pelaku industri kopi itu sendiri, dari kayak kerjanya lah, dari ownernya juga kan. Kan ngefeknya juga mungkin lah menurutku semakin banyak event kan semakin orang paham dengan apa itu kopi kan Pak. Iya, Nah, betul. terus kan tiba baliknya kan mungkin ke pemilik coffee shop itu sendiri kan. Jadi banyak yang sana pengen nyobain kopi-kopi. Gitu. Nah, tapi umumnya ada di beberapa daerah itu kan memang ya kayak mungkin di Kediri dulu juga terjadi ya, ada gap nih. Ada yang kubu-kubuan gitu, geng sana, geng sini itu. Di tiap daerah kayaknya selalu ada deh. Nah, itu supaya gabungin itu gimana caranya? Mungkin harus dari anak-anak mudanya sih Pak, dari penerus-penerusnya Kan yang kalau mereka udah nggak gengsi-gengsian. Dari staffnya berarti? Kemungkinan besar iya mungkin bisa. Mungkin bisa juga kayak nyari contoh dari kota-kota lain yang udah kayak lebih solid, lebih solid gitu. Caranya mungkin ya. kalau apa ya? Yo mengalir sih Pak. Maksudnya kayak nggak pernah kepikiran sampai akhirnya apa ya? Bisa jalan Bisa jalan kayak gini. Nggak pernah kepikiran sampai sini. Kesadaran masing-masing juga sih Pak. Tapi sejauh ini handle beberapa event-event gitu ada duitnya nggak? Kalau duit Dari sih sponsor, dari apa kayak gitu? Selama ini kayaknya belum ada sama sekali sih Pak. Oh nggak ada, masih volunteer gitu aja ya? Jadi kalau Charity ada kemarin juga disumbangin kan juga. Terus kalau yang event-event lain itu kayak mungkin yang terakhir ikut di Thrift di Kediri Mall. Nah, kayak itu kan berbayar kan? Orang beli enggak. kopi. Enggak, itu open tent-nya enggak berbayar. Kita dikasih gratis sama pihaknya KTM buat masuknya di booth komunitas. Enggak, maksudnya kan tapi orang minum kopi itu kan bayar. Oh iya. Iya. Nah, kayak gitu duitnya buat apa? Kan ditumbar-tumbar Pak. yang separuhnya buat yang kerja tadi, yang kesana itu, yang open bar gitu. Dipakai buat apa duitnya? Terus yang satunya lagi buat uang kas. Buat mabuk-mabuan? Enggak. Kita positif. Oh. Karena kan kita juga belum Enggak semua dia mabuk. Enggak semua dia mabuk. belum punya kayak peralatan-peralatan buat yang lain kan. Selama ini kan kita masih pinjam gitu. Banyak kan malu. Oke, betul. Jadi dikumpulin buat beli alat, gitu ya. Menarik. Jadi perlu nih kalau di kota ada komunitas gitu, perlu ya? Perlu sekali sih Pak. Soalnya ya emang ngebantu buat naikin ekonomi pasar. Hah? Menaikkan ekonomi? Ya maksudnya kan lebih banyak yang paham gitu loh Pak. Kayak lebih paham. Kayak orang-orang yang nggak awam pengen apa sih kok ada rame-rame atau mungkin itu Pak sering banyak ada event-event apa kan pasti kan kayak pengen tahu lah, masa ingin tahu ini kan ya memperkenalkan ke masyarakat lebih banyak ya. Tapi akhirnya juga kebantu kok Pak. Kayak kedai misal kedai baru buka atau kedai yang karyawannya ada yang keluar itu kayak nyari lowongan kan kita kan bisa saling sharing. Nah itu kan bukannya kalau di Kediri kalau resign keluar gitu pengennya masuk Alinea semua. Atau ada pilihan lain nggak sih sebenarnya di Kediri itu? Kayaknya semua kalau keluar maunya ke Alinea. Cuman Alinea nggak mau terima semua juga. Ya dia belum mau coba. Jadi kita Jadi Rizky ini dari Alinea. Kalau Muhammad ini, kamu di mana Muhammad sekarang? Homely sama ya. Serupo. Iya. Oh, ada dua. Iya. Oh, kamu berpijak di dua tempat berarti? Iya. Untuk saat ini ya. Double agent ya. Yang Homely-nya buka besok, Seruponya mungkin semingguan lagi Pak. Oke, nah ini yang mungkin unik ya. Jadi kayak mungkin yang saya sempat posting kemarin ya. Kayak di Kediri komunitasnya udah mulai aktif, udah mulai rame, udah sering ada acara kompetisi, throwdown, fun battle kayak gitu. Tapi kenapa kalau untuk open service peminatnya sangat-sangat sedikit, bahkan mungkin hampir nggak ada. Itu kalian dari perwakilan selebrasi itu gimana? What's wrong? Kalau menurutku pribadi sih Pak ya. Bahkan aku pun juga belum berani kalau open service. Soalnya apa ya?
Kan Yang tak tahu kan, kalau aku nggak pandai ngomong. Oke. Kalau aku nggak pandai ngomong. Hmm. Terus yang kedua kayak apa ya, insecure aku mau balik ini. Nggak pede, belum pede Pak, belum pede. Oke. Cuman kalau ada event kayak open service di Kediri, itu menurutku malah bagus. Soalnya itu lama kelamaan kalau event pertama mungkin peminatnya belum banyak, event kedua, ketiga, dan seterusnya itu nanti kalau tetap konsisten ada event kayak gitu menurutku pasti Ya tapi gimana kita mau bikin acara open service kalau yang ikut aja nggak ada? ya buka umum dari kota lain juga. Sebenarnya gini, kalau dengan alasan nggak pede atau nggak bisa ngomong, contoh nih, saya tahu Rizky ini dia juga secara komunikasi juga mungkin nggak segacor gepeng cara ngomongnya, tapi dia buat open service bisa loh Rizky. Udah berapa kali Ki, kamu ikut open service? baru 2 kali sih Pak. Cuma yang lolos. Dua kali itu di mana? Yang pertama itu 2019 di Artco Fest yang dulu di UB. Acaranya BI sama UB dulu. Yang ya kalau satu lagi masalah proper juga itu lumayan proper karena judgesnya juga keren-keren gitu. Terus yang satu lagi yang di Surabaya kemarin itu. Oh, udah ikut di luar kota juga di Surabaya. Maksudnya ya kalau dari segi kurang bisa ngomong, sebenarnya tergantung latihannya. Itu. Nah, tapi dari teman-teman sendiri ini sebetulnya mau nggak sih? Itu dulu loh. Kalau mungkin menurutku sih lebih karena persiapannya sih yang banyak banget sih. Mungkin kan dari segi konsep, mungkin nanti alat-alatnya apa, terus pilih kopi yang gimana, terus kayak latihannya kan emang harus benar-benar rutin. Oke. Terus mungkin ada kerepotan mereka juga pas kan lagi kerja, lagi ngebar juga kan mungkin nggak sempat. Mungkin ada beberapa kedai sing nggak terlalu support juga kan, jadinya kan dianya bingung mau nyari alat atau mungkin nyari teman-teman latihan buat bantuin gitu juga mungkin. Ya makanya kan ada komunitas ini harusnya kan bisa dimanfaatkan ya. Kalau mau ikut atau apa, alat bisa ganti-gantian, bisa pinjem ke mana, pasti ada yang mau minjemin lah, nggak mungkin nggak ada. Gitu. Aku yang 2019 dulu itu malah gantian sama Brian awalnya. Cuma pas waktu itu pas diundi, kita satu stage, jadi barengan ya. Pada akhirnya Brian yang bingung nyari pinjaman. Iya. Nah, terus kemarin teman-teman ngomongnya karena apa selain itu masalahnya? Apa ya? Kebanyakan ya karena itu sih Pak, mungkin nggak pede. Belum pede sih. Kalau kebanyakan sih belum pede, belum siap kayak apa ya? Kayak perlu pemantik dulu sih Pak. Kalau menurutku. Perlu pemantik. Diobong, harus diobong. Bisa nge-influence mereka. Oke. Nah ini menarik ya. Jadi ini kemarin pada waktu saya open pertanyaan di Instagram itu ada salah satu masukan dari temen itu Mas siapa? Isa Almasih. Pernah ngikuti nggak? Ngikuti ya. Itu dia ngasih input. Mas kalau kayak begitu di daerah kayaknya memang harus dibimbing. Dibimbing dalam arti lu mesti ngalahin, mesti turun gunung, mesti bikin kayak workshop atau bikin kasih knowledge ke mereka tentang kompetisi kayak gitu supaya mereka ini, karena mereka mungkin nggak pernah ada mentor, nggak pernah mungkin ada yang bisa diajak ngobrol soal kompetisi kayak gitu. Jadi nanti mungkin next event untuk selebrasi mungkin kita bisa bikin acara talk show kayak begitu. Mungkin nanti bisa dari saya sama Gepeng yang bisa bantu yang udah lebih experience. Jadi kita akan bahas kompetisi itu yang dibutuhin apa-apa. Nanti saya mungkin bisa kasih presentasi sebentar, terus kemudian tanya jawab kayak gitu. Kayaknya itu mungkin lebih diperluin deh daripada cuman ngumpul battle, terus ya toh juga udah pada pede kan kalau battle. Udah pada pede. Kalau pede, ya, itu banyak yang daftar. Makanya tinggal dinaikkan ke level yang berikutnya. Harusnya gitu. Harusnya. Pengennya kayak gitu Pak. Ya mungkin next event Pak langsung bikin workshop aja. Oke, terus selebrasi ini nantinya kalian pengen berkembangnya ke arah mana sih? Sebenarnya kan ini udah sementara bikin event. Nanti kalau ada event yang lebih gede jadi volunteer. Nah, next-nya ini mau dibawa kemana nih? Mungkin
Kalau aku menurutku sih, jujur aku mungkin aku sih, karena belum ada pandangan lain, belum ada pandangan buat kedepannya lagi. Soalnya visi misi kita di awal itu, alhamdulillah beberapa udah berhasil. Kayak Apa yang contohnya? bikin mungkin lebih banyak anak-anak yang lebih aktif ikut kompetisi, terus bikin event rutin, tarkam battle gitu juga. Terus mungkin yang paling penting ngehilangin gap-gap itu tadi sih Pak. Itu mungkin kan visi dari selebrasian gitu. Yang ngegap siapa aja tuh? Kemarin udah dijelasin sih. Udah dijelasin lah. Hasilnya di bareng Heeh. karo Ya, udah dijelasin di podcast sebelumnya. kan udah podcast sama owner-ownernya tuh. Oh iya. Mantan bosku Mana Mas Gini? Sebenarnya udah podcast juga sama itu. Itu sebenarnya bukan gap. Perang saudara. Paham. Perang saudara. Nah, alasan itu juga kan Pak, makanya kayak yang bikin kita akhirnya bikin komunitas tanpa adanya owner-owner itu tadi. Simpelnya sih Biar nggak kebawa, kan kebanyakan kan kebawa dari tetua-tetua nih Ya, kayak gitu. mungkin Oh, iya, menurutku iya, sih iya, gitu. iya, iya. Itu terlalu Masuk beresiko. Nah, gak apa-apa Ben nih. Tapi sekarang udah ngumpul semua kan. Heeh. ya. Lek ownernya gak iso ngumpul, ya wis karyawane sing ngumpul. Oh iya betul. Kalau ownernya gak bisa ngumpul ya karyawannya. Wis karyawane, wis Ben nih. Tarkam kemarin kan juga udah lumayan kumpul-kumpul lah dari mereka pegang. Kan jadi juri. Hmm. Jadi judges. Tapi kalau mama dari kalian sendiri nih ya, Muhammad sama Rizky nih, yang mungkin di komunitasnya cukup aktif ya, karena tiap kali di event saya selalu lihat kalian, terus kalian jadi seksi sibuk, bahkan nggak sempat jadi peserta, jadi volunteernya semua. Nah, kalau dari kalian ini secara karir di barista ini, kalian ini mau achieve-nya sampai apa sih sebenarnya? Silakan Mas Muhammad dulu. Kalau saya cita-citaku Pak ya. Nah, Cita-citaku nikahin Hani. Dari dokter. Oh, kok nih? kamu nggak punya cita-cita nikahin Hani loh? Ya punya lah Pak. Honeymoon yang kemarin yang ikut podcast saya sama saya yang barista tercantik di Kediri ini pacarnya Mas Muhammad loh. Kemarin dianterin juga. Nah, dianterin kan. Nah, ini Haninya nggak diajak, Mot. Kenapa, Mot? Kok peringatan? Gak tahu Pak. Kenapa? Ya biasa Pak. anak Udah nggak muda. bareng lagi sekarang? Udah enggak. Udah enggak Pak. Oh, udah nggak? Udah enggak. Oh, jadi udah single nih, udah sendiri-sendiri sekarang. Ya. Guys, ada kesempatan ya, Mas Yan, buat yang kemarin nontonin podcastnya Hani, kalau penasaran sekarang udah single anaknya. Enggak, ini kesempatannya ke Hen itu apa ke aku juga. Kamu ngapain? Kamu usaha sendiri lah itu. Enggak, maksudnya viewer jenengan banyak yang cewek juga kan. Enggak juga. Lanang kabeh viewerku ini cah kopi kok. Kalau aku sih achievementku Apa achievementnya? ya semoga pengenku sih sampai petani. Kalau aku Mau pribadi. jadi petani. Sampai pengennya kayak gitu, kayak punya kebun sendiri di masa tua sih kalau itu. Oh, di masa Di tua. masa tua sih itu rencana. Untuk mencapai itu apa yang udah dilakuin sekarang? Udah pernah ke kebun? Udah. Oh, udah pernah ke kebun. Udah pernah processing. Untuk tahu prosesnya sih udah pernah, cuman yang di daerah sini aja sih Pak. Oh, baru yang deket-deket sini ya. Kalau yang di luar kota sih belum pernah. Gila, cita-cita petani. Jarang-jarang. Gila, jarang-jarang barista punya cita-cita petani. Kenapa? Anak muda juga. Kamu ngerasa petani Indonesia ini nggak punya kemampuan yang bagus gitu? Enggak gitu Pak. Soalnya kayak aku lihat sih kayak di film-film, kayak di filosofi kopi, di film-film kopi kayak Oh, gitu kan iya. kayak umpamanya 2 Mei gitu. Kalau udah tua kan 2 Mei Pak jadi petani gitu. Kamu ngatain saya ini? Apa? Ngatain saya? Enggak. Enggak Belum, saya belum tua. Enggak, jenengan masih muda. Iya, betul. Makasih loh ya. Iya. Masih sehat muda. Oh, ya. kamu jadi targetnya pengennya itu di farmernya ya, di farmnya ya. Ya kan sekarang kan masih ngeber dulu. Habis ngeber roster lah Pak insya Allah. Roster habis itu petani Pak. Oke, Pak. Kalau Rizky? Mungkin kita ya keinginannya sih
sampai nasional sih Pak. Ikut kompetisi nasional, terus yang paling diinginkan emang bawa nama Indonesia di luar sih. Gila. Emang nggak tahu. Soalnya kan emang dari dulu sih Pak, dari kecil. Kan kayak ngelihat atlet-atlet, ngelihat itu kan kayak ngebawain Indonesia Raya di dunia itu kayak bikin emang ada kepuasan tersendiri gitu loh Pak. Nah selama ini kan emang aku nggak cocok jadi atlet, Oh iya, iya. nggak cocok olahraga. Nah, Atlet kopi dong. nah, salah satunya kan yang emang harus ini atlet jenis atlet. ya mungkin Atlet, atlet. Atlet ya Pak. Atlet. satu-satunya mungkin bisa dicapai ya mungkin dengan terjun di industri kopi ini sih Pak dulu. Terus apa lagi ya? Tapi kamu memang suka ya kompetisi? Memang into di kompetisi ini? Mungkin ya dari kecil emang sering suka berkompetisi sih Pak. Kayak kan emang dari kecil kan kita dididik buat terus yang jadi lebih baik gitu kan Pak. Dari SD lebih baik daripada ya, hari kemarin. ya, dari SD kayak SMP kan di pendidikan Indonesia kan gitu kan Pak. Terus kalau kompetisi emang ya emang suka karena aku pribadi sing nggak pingin kalah gitu. Woi, mantap. Memang harus kamu yang mau kompetisi ya harus Ada dicari gengsi, menang. Pak. Iya Gengsi. dong, harus dicari menang. Tapi Masa latihan terus sampai kalah terus. Tapi nggak pernah menang nih. wis tau podium. Nggak apa-apa, tapi kan dari sering kita kompetisi kan kita tahu kita ketika ikut kita nggak menang kesalahan kita di mana. Ya, Kalau nggak gitu bisa. kita nggak pernah tahu tuh kayak gimana. Bisa evaluasi sih yang penting. Terus, Mantap, terus mantap, dapat mantap. terus yang lain kalau keuntungan yang lain kan bisa dapat networking juga kan. Kalau kompetisi di mana kan jadi dia banyak teman juga kan banyak manfaatnya juga. Terus itu. Terus yang kedua mungkin karena pengen punya kedai sendiri. Kan cari prestasi dulu kan Pak. Cari Boleh, nama boleh, dulu. boleh. Nah, habis itu kan mungkin ada investor. Oh, kamu sekalian mau nyari investor di sini. belum waktunya. Kalau mau enggak Belum waktunya. Belum dapat nasional. Oh, oke. Terus sekarang gimana Mat? Kamu sama Hani masih kontak-kontakan nggak nih? Aduh, piye Pak ya? Udah enggak sih Pak. Oh, udah nggak kontak-kontakan malah. Berarti kamu ketika berpisah kamu udah nggak bersahabat lagi dong? Masih bisa. Tapi nggak kontak. Ya, itu nggak Tapi ya, sahabatan dong namanya. Komunikasinya kan pasti kurang kan Pak. Oh, berkurang. Ya, kan berkurang kan komunikasi. Hah? Enggak seintens. Oh iya, iyalah pastilah. Kan dulu tiap hari. Oke. Kamu ada yang mau disampaikan nggak sama Hani? Ada yang mau disampaikan nggak? Enggak sih Pak, pribadi aja. Pribadi aja. Kali aja mau supaya kamu mau menyampaikan langsung, kamu komunikasinya kan udah nggak seintens dulu. Siapa Harus tahu mau mabuk dulu Pak. Enggak mabuk apa enggak wani. Enggak wani ngomong. Tapi udah ada pandangan yang baru, Mot. Untuk pandangan sih ya bisa dikatakan ada apa enggak ya? Belum selesai Pak. Ya, belum selesai sih Pak. Apanya yang belum selesai? Ya daripada saya nyakitin yang baru kan mending diselesaikan. Oh, gitu. Pelarian. Iya. Kamu takut ini nextnya jadi pelarian. Kamu mau healing dulu, Ya mau menyembuhkan diri sampai dulu. benar-benar selesai baru saya Oke. ya masih pengen ketemu juga sih Pak sebenarnya. Pengen ngobrol masih untuk yang terakhir kalinya sih pengen. Saya kangen loh kamu. Kangen ya pasti. Oh iya. Oh, jadi karena kesalahanmu toh ini. Ah, salah Pak. Oh, salahmu. Ya. Salahku. Harus gentle mengakui kesalahan sendiri. Ya, mudah-mudahan kalau ada kesempatan bisa minta maaf, bisa kembali lagi berteman, bersahabat lagi. Oke, tapi kalau kalian lihat ya, kita balik lagi ke kopi nih. Perkembangan kopi di Kediri menurut kalian gimana sih sekarang? Udah lebih bagus atau malah makin mundur? Banyak kompetisi tapi yang open service nggak berani, ya kan? Lebih bagus sih Pak. Lebih bagus ya. Lebih bagus. Lebih bagusnya di mana? Lebih besar. Ya kayak yang kelihatan apa ya sing istilah apa namanya? Yang paling kelihatan sih banyak kan makin banyak kedai di Kediri. Makin Ya. banyak coffee shop, makin banyak kedai, terus banyak juga anak-anak muda yang sudah berani kayak bikin kedai sendiri usaha di coffee shop.
Kayak gitu sih Pak kalau menurutku. Terus banyak juga yang pengen jadi barista. Banyak juga yang pengen. Meskipun mungkin cuma ngaduk powder. Akhirnya apa ya ngangkat profesi ngangkat nama profesi barista juga sih Pak menurutku. Di Kediri menurut kalian profesi barista itu udah dikenal banyak orang atau belum sih? Atau masih kurang? Kalau Tergantung daerahnya sih. tergantung daerah sih Pak. Kalau misal di rumahku sendiri bahkan orang tuaku sendiri menganggap barista itu malah profesi yang kayak di Warung-warung biasa lah. enggak di warung-warung biasa malah kayak kan orang tua kan nganu ya apa ya wong biyen Ya. wong biyen dia nganggap Orang tua kita semua wong biyen kabeh. Enggak, maksudnya- Kayak sing mau nganyar mot. maksudnya kayak apa ya rodok gaptek loh Pak, Ya, nggak tahu pasti. belum tahu perkembangan Pasti. zaman gitu. Heeh. Ya, itu kayak mandangnya kerjamu yang gitu loh. Nih kafe, nih coffee shop. Aku bilang coffee shop itu ngertinya mereka kafe dan menurut mereka itu kafe itu yang kayak tempat hiburan malam kayak gitu. Oh, iya. Jadi kayak profesi barista itu kalau bahkan di rumahku itu malah kayak aku kerjaku di klub-klub malam-malam kayak. Oh, dianggap kalau kerja jadi barista di kafe itu image-nya itu masih di tempat hiburan malam. Ya itu kalau di rumahku. Iya. Hampir semua kayak. Padahal kamu di tempat hiburan malam kamu hanya penikmat ya di situ ya. Iya. Oh, Cuma penikmat. penikmat hiburan malam. Tapi udah lumayan dikenal ya di Kediri sekarang ya profesi barista Oh, ini ya. di lingkup kota mungkin udah lumayan dikenal juga. Di kedai kopimu berapa banyak yang pesen black coffee? Karena masih tutup Pak. Masih renov. Homely. Komisi masih renov Pak. Oh, homely masih renov. Ya tempatmu wes aline wes. Yang pesen black coffee Yang mesin atau black single coffee. origin. Kalau menurutku ya Pak, 3 bulan terakhir ini malah naik. Oh, Dari- udah bagus. Ya dari kayak filter ataupun espresso base menurutku. Bahkan yang kayak mocktail mixologis gitu cenderung turun. Kalau Oh, menurutku iya? sih Pak ya, lebih sering ke manual. Terus espresso base, cappuccino, gitu, Oh, manual latte udah gitu. mulai naik lagi ya. Karena terakhir saya ngobrol sama Gepeng, manual brew turun banget. Oh, malah Pak. Iya. Tapi kalau ya menurutku lebih sering apa ya? Ngedoli ya. Ya Ngebuatin manual brewan lah daripada kayak mixologi. udah mulai kepo Pak. Kayak customer umum itu udah kayak mulai kepo. Nyapa sih kayak kan banyak tuh Pak. Kalau di pengalaman gue banyak kayak yang bilang nyapa sih gawe kopi kudu ngene. Mulai banyak yang nanya Iya, lagi iya. ya. Kan awalnya kan dari situ loh. Iya. Nyapa kudu mundur ngene. Ngene jenenge apa kayak ngono-ngono iku Pak. Tapi kalau pendekar yang ngeselin masih banyak nggak sekarang? Nah, itu berkurang. Itu berkurang. Alhamdulillahnya berkurang. Tapi waktu itu sempat banyak ya. sempat banyak Pak. sempat banyak. Apalagi tahunnya di pertama ngebar kayak aduh, 2018 2018 itu malah itu nama pendekar naik banget Pak. Oh, itu contohnya dulu kayak gimana mereka? Apa yang mereka lakuin? yang ya kayak yang di bukunya jenengan itu yang Memang kayak gitu? Iya, persis gitu. Persis. Oh, ada yang bawa kopi sendiri juga gitu? Ada pernah ada. yang pengen nyeduh sendiri Nyeduh tapi wajar sendiri. sih Pak, kalau nyeduh sendiri Bahkan aku juga pernah kayak gitu. Oh, kamu ya pernah kayak Waktu gitu? awal-awal itu. Oh. Cuman kalau aku di mesin sih Pak. Kalau aku pengen nyoba-nyoba kan kenal kedai sini yang mesinnya lebih bagus. Iya. Kedai sini mesinnya lebih bagus. Aku kayak ketika berkunjung ke kedai kepo pengen nyoba. Jajal sih aku tak nyetim tak gambar gawe mesinmu. Tapi kamu kenal nggak sama baristanya? Kenal. Oh, kenal. Kalau kenal nggak apa-apa. Iya. Kalau yang nggak kenal loh, kayak kita sebut pendekar ini kan dia yang nggak kenal, random people datang ke coffee shop, terus dia mau nyoba mesinnya, terus dia mau pouring latte sendiri, terus dia request yang aneh-aneh kayak gitu. Ada Pak. Ada. tetap ada sih Aku bahkan terakhir itu waktu tempatku kerja sebelum renov itu ada orang proyekan bandara sini. Jadi dulu dia sebelum kerja di proyek itu dia juga pernah ngebar. Nah akhirnya dia kayak kangen gitu. Oh. Kayak pengen nyobain. Jajal Mas aku sih ngebar gak tahu kayak gitu. Oh. Tapi pakai bahasa Indonesia. Iya. Ya macam-macam lah. Ada yang memang yang ngeselin itu kan yang memang pengen show off. ya Ada yang memang
dulunya barista kangen pengen kayak gitu ngobrol kayak gitu ya nggak masalah gitu ya. Ada Tapi juga yang ngeselin itu loh. nanya-nanya kayak B-nya dari mana gimana, rasanya gimana, tapi terus Nah, itu akan rasio barang Terus kan gini, bedanya kan kalau orang yang sekedar nanya pengen tahu sama orang yang ngetes kan beda. Beda. Iya kan? Yang Terus, ngeselin kan yang ngetes itu. Kalian pernah dites-tes kayak gitu ya? Pernah sih Pak, pernah. Tapi malah ya ada positifnya juga kan Pak, maksudnya kan buat sebagai tolak ukur gimana pengetahuan kita sebagai Iya, betul. Justru itu ketika ketemu pendekar itu gimana cara kita ngejawabnya. Ya. Gitu. Tapi mungkin sekarang menurun, mungkin mereka udah malu sih. Tapi saya dengar sih daerah lain itu masih banyak sih. Karena gini, kalau yang orang yang baru belajar pasti jadi pendekar dulu. Biasanya gitu. Karena dia keliling dulu. Gitu. Dulu ada juga Pak di Kediri ini sekarang. Kalau kumpul sering di olok-olokin sama anak-anak. Oh ya? Iya ada. Namanya Marcel. Oh Marcel. Dulu sempat viral. Marcel itu dulu pendekar. Pendekar dia. Oh. Sempat nyobain. Kan sempat Marcel bikin kesel Mas Kewek gitu. Sama Mbak Dwi. Sok tahu berarti dia. Saya tahu. Sampai di itu apa? Itu loh Marcel. Enggak apa-apa. Sampai di tenis. Saya aja sok tahu saya. Tapi Marcel dia kan memang seneng ya, dia seneng akhirnya. Brewer keren. Ya waktu itu saya ketemu dia kan di Malang juga dia ikut kan. Ya yang di Malang kemarin. Wow. Tapi dia nggak kerja di coffee shop ya Marcel itu ya? Enggak, dia di rumah punya alat sendiri. Dia homebrewers tapi dia cukup aktif ikut-ikut kompetisi, gitu, nanya-nanya juga. Homebrewer di Kediri banyak nggak sih? Setauku sih banyak sih Pak, cuma kalau yang kayak ikut-ikut dan sering kumpul sama anak-anak ya cuma itu aja, mungkin 5 orangan lah, mungkin 5 sampai 10 orang yang emang aktif kayak sama anak-anak gitu. Yang lainnya nggak terdeteksi ya? Itu malah tahu di Kediri banyak brewer itu juga dari selebrasi Pak. Kayak pas kita buat lomba tarkam, iki cah iki ngebarin dia, aku buatin cah iki ngebarin ini di PU brewer. Namanya homebrewer ya. Bikin kayak kopi gratis atau bikin event-event itu dia datang terus nyoba terus tiba-tiba nanya, aku juga punya kok Mas di rumah. Oh gitu, kenalan akhirnya. Akhirnya kenal. Kalau ini Satria Bunge. Oh iya, homebrewer itu. Bunge. Iya. Oh itu homebrewer juga itu. Oh. Jadi akhirnya positifnya acara-acara kayak gini ya, komunitas gini kita bisa akhirnya kenal dengan orang-orang yang mungkin selama ini kita nggak bisa kenal karena mungkin mereka kan homebrewers nih, tapi begitu ada event mereka datang kumpul. Mungkin pas lagi di coffee shop malu-malu mau tanya. Iya. Kan, takut disangka pendekar. Ya kan? Kalau di event-eventnya mungkin lebih fleksibel. Jadi teman-teman jangan takut kalau nanya-nanya di coffee shop disangka pendekar, nggak apa-apa. Kita itu suka banget sama pendekar. Jangan khawatir. Mau jadi pendekar silahkan. Ya kan? Malah kita mendukung. Makin banyak makin seru. Ya kan? Makin seru Pak. Malah kayak istilah pendekar itu, malah sebenarnya kalau menurutku pribadi sebenarnya lek iso ojo enak Pak malah. Soalnya kalau dijadiin kayak kita punya istilah pendekar malah jadi template buat mereka, akhirnya dia kayak malah malah dikira pendekar. Gitu. Malah kan akhirnya kan mereka mau tanya. Gitu. Nggak apa-apa, kita melabel pendekar itu kan ada 2. Ada pendekar yang baik, ada pendekar yang ngeselin. Ya. Tinggal mau pilih mau jadi yang mana, ya kan? Jadi kalau kalian mau jadi pendekar yang ngeselin ya silakan. Gitu. Oke. Thank you ya, udah mau datang malam ini. Ya, walaupun kita udah janjian, udah molor-molor janjiannya ya. Tapi ya karena sulit Pak. Ini dia kan lagi patah hati, nggak apa-apa. Gitu. Dia memang butuh waktu lah ya. Gitu. Oke, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan dari teman-teman selebrasi buat para pendekar yang ada di luar sana. Salam nggak pendekar. Yang bukan, makanya kita kan audiens kita panggilnya pendekar, gitu loh. Ya tentang komunitas lah, tentang komunitas. Tentang komunitas sih, yang penting menurutku istiqomah, sabar, pengurusnya terutama sabar. Kayak gak apa-apa, gak kabeh yang melu omong gak masalah sih.
Pentingnya kalem-kalem dirangkul stok cuma malah kayak nyapa tuh kok ini malah kayak ngomongnya ya subtitlenya di bahasa Indonesia ya. Gak apa-apa penontonnya ya akhirnya. Lek podcast Kediri gak masalah ya kan. Sing nonton yo memang Kediri tok biasanya. Ini malah berharapku malah anak-anak Blitar yang nonton ini. Blitar. Blitar Seru Tulungagung ya. Anak Blitar tuh. Ya awalnya emang itu sih Pak, ke bawah kayak pengen kayak dari kota lain tadi itu. Akhirnya kan ada salah satu dari anak effort pengen buat komunitas ya. Silakan kayak ayo bikin komunitas saja daripada kayak nungguin yang lain malah nggak jadi. Betul. Mungkin harus ada salah satu yang jadi pematik dan ngajak yang lain biar akhirnya terbentuk lah. Oke, selama kegiatannya positif, kita juga akan mendukung dan mudah-mudahan ini juga di kota lain pun juga makin banyak komunitas-komunitas yang bisa bikin event-event yang positif dan supaya ya industri kopi ini di setiap kota ini makin berkembang ya. Oke, thank you guys sudah nonton episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan salam No Cincong.